Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan majelis ilmu. Kita membahas kitab Al-Kafi fi Ilmi As-Sarfi jilid yang ketiga. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa-doa yang lain kita mohon kepada Allah agar dimudahkan dalam belajar, dimudahkan memahami pelajaran, dan dimudahkan untuk istiqomah serta mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dibuka kembali kitabnya. Kita lanjutkan membahas fiil atau lafaz yang mu'tal, yang cacat. Silakan dibuka di halaman ini terdapat 69. Halaman 69 ya, di bab tasriful fi'lil mu'tali, tasrif fi'il yang cacat, yang akhirannya cacat. Yusarraful mu'tallu, saya ulangi ya, mentasrif fi'il yang cacat pada akhirannya, tengah maupun awalnya. Jadi bukan hanya akhirannya. Kemudian kita baca di sini yusarraful mu'tallu bi taghyiri harfil illati. Maka lafaz yang mu'tal itu ditasrif dengan beberapa cara. Intinya adalah ya illat apa? Alasan utamanya adalah bi taghyiri harfil illat. Intinya adalah mengubah huruf ilatnya, huruf cacatnya ini gimana caranya bisa diubah. Ya imma bil qalbi awil hadfi awil naqli. Bisa dengan cara di qalb, ya, dibolak-balik, di apa? Tukar-tukar. Awil hadfi, dihapus, dibuang huruf cacatnya, gitu. Awil naqli, atau di apa? Dipindah harokatnya. Ya, dipindah harokat, misalnya harokat sebelumnya fathah jadi sukun dan seterusnya. Al-misalu yang pertama, misal ini bukan artinya bukan contoh ya. Di sini misalnya artinya salah satu jenis fi'il mu'tal, ya, salah satu jenis lafaz yang mu'tal namanya misal. Ada misal, nanti ada ajwab, ada nakis, ada lafif ya. Lafif dibagi dua, lafif mafruk dan lafif makrun. Misal itu apa? Misal itu fi'il atau lafaz-lafaz yang mu'tal pada yang cacat pada awalannya. Fi'ilnya yang cacat. Ya, kita lihat contohnya. Wa'ada ya'idu 'idatan wa'idun maw'udun 'id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun wa'ida yu'adu. Sambil kita ucapkan ya masing-masing mandiri agar terbiasa mentasrif fi'il-fi'il yang mu'tal. Kita ulangi lagi, saya lihat wa'adanya, lihat acuannya itu di fi'il madhinya. Fi'il misalnya, wawunya dia huruf ilat, huruf cacat, walaupun tidak mesti disukun. Wa'ada ya'idu 'idatan wa'idun maw'udun 'id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun wu'ida yu'adu. Ini lebih kurang tasrif fi'il mu'tal yang misal, yaitu yang huruf pertama atau fa fi'ilnya yang cacat. Ada huruf waw di situ ya. Ya, wa'ada artinya janji ya. Allah menjanjikan atau berjanji. Berikutnya ada ajwaf. Ajwaf itu huruf tengahnya atau ain fi'ilnya yang huruf illat, huruf cacat. Ya, contohnya qala, artinya berkata. Kita baca qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun qila yuqalu. Nah, seperti inilah pola ajwaf ya. Ketika ada huruf cacat di tengahnya, itu ada huruf waw di tengah kata qala. Afwan, di tengah kata qala ada huruf alif ya, bukan waw. Baik. Itu contoh sampel qala yaqulu qawlan qailun maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun qila yuqalu. Ini memang keluar dari kebiasaan kita mentasrif fiil-fiil yang sahih ya.
Sahih kan gampang. Kataba yaktubu, kitaban, katibun, maktubun, ini berubah dari pola itu. Ya, berubah. Misalnya contohnya fi'il mudhari'nya yaqulu, huruf keduanya di situ berharokat. Padahal biasanya fi'il yang sahih, yang akhirnya itu huruf yang sahih, huruf kedua itu biasanya sukun. Ya kan? Biasanya apa? Yaktubu, yajlisu, ya. Semuanya sukun. Tapi malah di sini ajwaf ini huruf keduanya malah berharokat. Yaqulu. Nah, ini namanya ditukar ceritanya. Nanti kita bahasnya. Asalnya itu yaqo wulu gitu. Seperti yaktubu. Kata yaktubu itu seakan-akan gitu. Yaktubu, yaqo wulu. Nanti ditukar tuh harokatnya. Ditukar harokatnya antara waw dengan qaf. Nah, jadilah yaqulu. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan ke ini paham insyaallah ya. Masing-masing ini sigo apa? Qala fil madi, yaqulu fil mudhari, qaulan masdar, qailun isim fa'il, maqulun isim maf'ul, qul fil amr, la taqul fil nahi, maqalun isim zaman makan, miqalun isim alat, qila madi majhul, yuqalu mudhari majhul atau pasif. Berikutnya ada apa lagi? Kita lihat sini ada naqis. Naqis itu huruf cacatnya di huruf yang terakhir. Ya, naqis huruf cacatnya di huruf yang terakhir. Lihat, contohnya goza. Goza apa artinya? Berperang ya. Goza, yagzu, gozwan, gozin, magzuwun, ugzu, la tagzu, magzan, migzan, guzia, yugza. Ini lagi ya. Lebih jauh dari kaidah ini. Dari kaidah yang fi'il sahih. Namun ya tidak apa-apa, kita harus membiasakan diri dengan pola-pola yang cacat seperti ini. Ini cacatnya di huruf terakhir atau di lam fiilnya ya. Ghaza, yagzu, ghazwan, ghazin, magzuun, ugzu, la taghzu, magzan, migzan, ghuziya, yugza. Baik. Kemudian lanjut ada lafifnya. Lafif ada mafruk, ada makrun. Kita baca yang lafif mafruk. Apa itu lafif mafruk? Lafif mafruk itu huruf cacatnya ada dua. Di satu kata itu fi'il madinya itu. Letaknya mafruk, terpisah, terpecah. Mafruk itu dari kata farok. Ya. Bercabang, terpisah, terpecah. Di mana terpecahnya? Di waw fi'il dengan, di fa fi'il dengan lam fi'ilnya. Di fa fi'il dengan lam fi'il. Di awal dan di akhirnya. Cacatnya. Contohnya waqodnya. Waqo artinya melindungi, menjaga. Waqo yaqi wiqayatan waqin mauqiyun. Ya. Qi la taqi mauqon miqon. Terus apa lagi? Wuqiya ya. Wuqiya yuqo. Ini namanya lafif mafruk ya. Waqa yaqi wiqayatan waqin mauqiyun qila taqi mauqon miqon wuqiya yuqa. Lafif mafruk artinya tadi apa? Waqa menjaga atau melindungi. Lalu lihat perhatikan di sini fil amrnya qi ya. Fil amrnya cuma satu huruf. Itu boleh-boleh saja. Ya selama sesuai kaidah ya. Nanti kita lihat gimana proses terbentuknya. Nah, qi di sinilah kita sering menggunakannya dalam bacaan doa. Apa? Dalam bacaan doa di ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina itu bukan satu kata. Wa qina itu 3 suku kata. Wau artinya dan, qi artinya adalah fil amr dari waqo di sini sesuai pada tabel atau tasrifan di sini. Qi ya, artinya jagalah gitu. Lindungilah, jagalah. Waqina, nanya itu maf'ul bih, objek. Ya, jadi ada 3 suku kata di situ. Bukan waqina itu satu fiil, bukan. Artinya apa? Dan jagalah kami ya Allah. Nah, ini kan lagi memohon kepada Allah ya. Ya Allah, jagalah kami. Aku mohon jagalah kami. Kami memohon jagalah kami apa? Waqina azabannar. Dari azab api neraka. Ya, waqi. Nah, itu contoh praktek yang
lafif mafruq. Lanjut. Kemudian ada lafif makrun ya. Makrun dari kata koren, yaitu bergandengan, bersebelahan huruf cacatnya. Di mana? Di ain fiil dan lam fiilnya. Ain fiil dan lam fiilnya. Contoh. Sini ada contoh rawa ya. Lihat benar ya. Rawa ain fiilnya wawu, fa'ala. Lam fiilnya adalah ya. Rawa. Alif dia bukannya ya. Alif bengkok. Namun nanti sebenarnya huruf ketiganya itu sebenarnya ya. Ya itu ya lazimah ya. Ya yang tanpa titik. Ya, jadi ya itu nggak mesti ditunjukkan ditulis dalam bentuk pakai titik ya. Kadang seperti ini saja, seperti seakan-akan alif. Rawa kita baca rawa yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi irwi ya irwi la tarwi marwan marwan mirwan ruwiyah yurwa. Ini mirip seperti pola atasnya, pola sebelumnya tadi wako ya, mirip-mirip. Rawa yarwi riwayatan rawin marwiyun irwi la tarwi marwan marwan mirwan ruwiya yurwa. Artinya meriwayatkan. Ya, tapi meriwayatkan selalu mudah dipahami. Lanjut berikutnya, Indakumusal dulu ada tanya. Ini sudah menyelesaikan membahas 4 macam lafaz atau fiil-fiil dan turunannya yang mu'tal, yang cacat. Ustaz, untuk pola yang tadi ada 5 pola tadi, Ustaz, itu ketika katanya berubah, maksudnya fiilnya berubah, itu masih bisa digunakan atau sebenarnya berubah juga ya, Ustaz? Misalnya kayak wa'ada, contohnya kan wa'ada ya. Terus bisa kita gunakan untuk warisa juga nggak, Ustaz, pola yang di sini? Kalau satu kategori bisa saja warisa, bisa dia masukkan warisa, berarti dia masuk kategori misal ya, maka ngikuti pola ini itu ngikuti pola. Tapi ingat, tasrif itu yang berubah itu adalah tasrif ya, tasrif itu yang berubah itu akhirannya. Ya nanti yang berubah itu akhirannya, tengahnya nggak berubah. Biasanya nggak berubah itu yang dipertahankan itu adalah ain fiilnya. Ya. Namun nanti kita lihat warisa bisa masuk ke sini nggak? Ya, misalnya warisa yarisu ya, bisa ya. Warisa yarisu, nanti kita lihat masdar yang paling populernya apa. Lalu warisun maurusun bisa, pada hukum asalnya bisa. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Baik, selama satu kategori insya Allah bisa. Kemudian kita lanjutkan. Nah sekarang kita akan jelaskan alasannya. Alasan kenapa dibaca demikian. Ya, kita akan membahas sedikit pengantarnya dulu mengenai alasan dibaca seperti itu semua. Kenapa dibaca tadi wa'ada? Kenapa dari wa'ada jadi ya'idu? Kenapa fi'il mudhari kok cuma 3 huruf ya'idu gitu kan? Wa'ada ya'idu. Nanti dijelaskan di situ. Ya ingat apa? Pembahasan mu'tal cacat itu ada tiga poin proses atau alasannya. Itu pertama dengan cara di apa? Qalb ya. Qalbi itu ditukar hurufnya biasanya. Diganti ya. Ditukar atau diganti. Ada dengan cara hazaf dihapus, ada dengan cara nakal ya diubah harokatnya. Nah, lihat i'lal wal ibdal, i'lal dan ibdal ya. I'lal itu apa, ibdal itu apa, nanti kita lihat. Kita baca definisinya. I'lal qala al-mu'allif rahimahullah, al-i'lalu huwa tajwidul kalimati min kulli ma yaj'aluha 'alilatan aw sakilatan. I'lal adalah memperbaiki suatu kata. Tajwid itu kan maknanya tahsin ya. Memperbagus suatu kata dari segala alasan, dari segala aib, dari segala faktor yang membuat cacat
ataupun berat dalam pengucapannya. Tapi i'lal intinya itu diperbagus gitu ya. Bagaimana caranya supaya nggak berat diucapkan. Gitu. Wal ghayatu minhu, nah puncak dari memperbagus kata ini adalah dengan cara tasfiful lafzi wa tasinu, meringankan pelafalan dan memperbagusnya. Ya, biar gimana bacanya biar enak ya gitu. Contoh misalnya wa'ada kan, wa'ada itu kan sebenarnya kalau mau dibaca fi'il mudhari'nya dibaca apa adanya, harusnya dibacanya wa'ada yau'idu gitu. Wa'ada yau'idu. Sama, qala itu sebenarnya qala pasangannya fi'il mudhari'nya adalah bukan yaqulu, tapi apa? Yaqulu. Qala yaqulu. Tapi kan berat, ya kan? Terberat, terasa ada yang aneh, janggal, yaqulu. Gak enak ya. Sehingga diperingan, ditakhfif dan seterusnya. Jadilah lebih enak dibaca qala yaqulu wa ada ya'idu, dan ini lebih ringan. Orang Arab suka keringanan dalam kaidah. Tidak hanya di ini, tidak hanya di sorof ya, di nahwu juga begitu. Kemudian dilanjutkan wa yakunu al-i'lalu bi taghyiri harfil 'illati imma bil hadfi awil qalbi awil naqli. Nah, i'lal itu dengan cara mengubah huruf illat, huruf yang cacat itu bagaimana caranya bisa diubah? Baik dengan cara imma bil hadf, baik dengan cara dihapus dalam kalimat atau ditukar hurufnya atau ditukar harokatnya. Gitu ya. Contoh, qala itu asluhu qawala. Ya kan? Qawala, ya. Ba'a itu aslinya baya'a. Yaqulu aslinya yaqulu. Yabi'u aslinya, kok ini sama ya. Yabi'u berarti apa? Ba'a ya. Ba'a yabi'u ba'a baya'a. Oh, maksudnya ini harokatnya ditukar ya. Yabi'u itu aslinya adalah yabi'u. Ini beda sedikit ya. Cuma nukar harokat huruf kedua dan ketiga. Yang semula adalah yabi'u diganti jadi yabi'u, lebih ringan kan? Yabi'u lebih ringan daripada yabi'u. Betul ya? Baik, berikutnya dalam yaqul aslinya dalam yaqul. Nah, qul aslinya aqul. Baik. Sehingga hasil yang sering kita baca itu merupakan hasil peringanan. Keringanan ya, takhfif, diringankan. Itu namanya apa tadi? I'lal ya. Baik, sekarang ibdal. Apa tuh ibdal? Ibdal secara bahasa itu mengganti, diganti. Ya. Lihat, ya, ibdal definisinya huwa izalatu harfin, menghapus huruf, wa wad'u harfin akhara makanahu, dan menggantinya, meletakkannya dengan huruf lain pada tempatnya. Fahuwa yushbihul i'lala, dia mirip sama i'lal. Min haitsu anna kullan minhuma taghirun fil mawdi'i illa anna al-i'lal khasun bil ahrafil 'illati wal ibdal yakunu fil hurufis sahihati wal 'alilah. Paham ya? Bedanya i'lal dengan ibdal, kalau i'lal itu ditinjau dari sisi ya. I'lal itu apa? Dari sisi apa? Semua kullan minhuma taghirun fil mawdi' illa anal i'lal, sebenarnya lebih kurang sama. Ya, keduanya itu mengalami perubahan fil mawdi' ya, pada tempatnya masing-masing. Tapi yang membedakan adalah illa, kecuali dari ini poinnya. Annal i'lala khasun bi ahrufil 'illati wal ibdala yakunu fil hurufis sahihati wal 'alilah. Nah, bedanya kalau i'lal khusus untuk huruf-huruf illat, huruf-huruf cacat, kalau ibdal mengganti huruf-huruf yang sahih sekaligus yang illat. Jadi lebih luas mana? Ibdal ya, ibdal lebih umum dibandingkan i'lal. Contoh, ini yang ibdal ya, contoh. Du'aun aslinya adalah du'awun.
Ya, kalau sudah jadi du'aun kan tidak ada huruf cacatnya. Ya, ini mungkin yang dimaksud oleh penulis ya, itu ini ibdal. Ibdal berarti di dalamnya ada i'lal. Ya, du'aun ternyata aslinya du'awun. Nah, wawunya diganti dengan hamzah. Berasal dari fi'il madinya da'a, fi'il mudhari'nya yad'u. Artinya berdoa atau beribadah, memohon. Binaun aslinya binayun, dari kata bana ya beni, artinya membangun ya, menetapkan. Qailun aslinya qawilun, dari kata qala yaqulu qawilun, orang yang berkata. Bai'un aslinya bai'un, dari kata ba'a yabi'u, artinya orang yang menjual, ya kan? Ini semuanya dalam rangka meringankan pengucapan. Baik, diganti-ganti tadi ya huruf-hurufnya. Indah kamu nanti ya kita prakteknya di sini, lihat di bawahnya. Anwa'ul i'lal, jenis-jenis i'lal, ada yang dengan hazaf dihapus sekaligus ya, tanpa sisa gitu, huruf yang cacatnya itu biasanya. Bil qalb dengan cara ditukar hurufnya, atau binaqal atau bitaskin ya, dengan cara diubah harokatnya, dipindah harokatnya. Contoh lam akum aslinya adalah lam aqum. Nah, ini terjadi apa ini? Ini terjadi pemindahan ya, huruf atau harokat ini. Harokat. Sekaligus dihapus ya. Ini terjadi hazaf, juga terjadi naql, ya kan? Hazaf wawunya, aqwum itu kan asalnya wawunya dihapus, kemudian qafnya diganti harokatnya jadi dhammah. Berarti terjadi hazaf sekaligus naql ya. Berikutnya da'a aslinya adalah da'awa. Lihat, berarti ini cuma terjadi apa ini? Terjadi terjadi hazaf ya, wawu diganti alif kan? Kemudian harakatnya diganti, yang semula da'awa, wawunya fathah, jadi da'a, alifnya jadi sukun. Kemudian yaqulu aslinya adalah yaqulu. Ya sama saja. Ini wawunya, ini nggak dihapus kalau ini. Tidak ada penghapusan ya. Cuma ditukar harokatnya aja, ya kan? Harokat wawu ditukar ke harokat qaf tanpa hazaf ya. Lanjut, lam abi' aslinya lam abi'. Jadi apa ini? Hazaf ya, hazaf, ya-nya dihapus, lalu ba-nya diganti harokat. Hazaf dan naqal. Ya, benar ya. Roma aslinya adalah Romaya. Ini terjadi hazaf juga. Atau cuma diganti? Diganti langsung ya. Qalb berarti ya. Ini ya diganti alif. Romanya jadi Roma. Ini yabi'u aslinya yabi'u. Ini terjadi penukaran harokat ya. Berarti naqal. Misalnya ini mudah ya. Roma artinya melempar, arti abi, itu lam abi, tidak menjual. Aku tidak menjual sesuatu. Yabi'u, dia sedang menjual. Ba'a itu artinya menjual. Jadi, mungkin ini dulu. Nanti sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Tadi pengantar dulu. Karena di bawahnya sudah mulai prosesnya dibahas. Kalau tadi kan cuma sekedar sekilas saja kaidah-kaidahnya, contoh-contoh yang sering muncul. Nanti setelah ini kita bahas proses i'lalnya. I'lal dengan hazaf seperti apa? I'lal dengan tadi ya, dengan nakal seperti apa? I'lal dengan satu lagi apa? Dengan qalb ya. Juga seperti apa nanti dibahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian dulu insyaallah. Ya insyaallah. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum, syukran atas perhatiannya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.